Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masih berpikir Malam hari raya Narto, dengarlah suara begitu berseru-seruan. Ada malam hari raya seperti inilah ayahmu pergi tanpa meninggalkan sepatah kata pun. mengapa ibu masih mengingat masa yang sudah tahu itu? Mengingat orang yang sudah tidak ingat lagi kepada kita. Tapi aku rasa ia masih ingat pada kita. Kita sih kemana? Mintas tadi keluar mengatakan jahitan Narto. Kita sih masih mengambil pajahitan gitu. Bukankah seharusnya dia tidak usah lagi membantu tulang sekarang? Biarlah Narto, karena kalau ia sudah menikah nanti, kepandaian itu tidak akan sia-sia. Sebenarnya kita sudah bagaimana dia melakukan itu? Mintasi tampaknya belum mau bersuami Narto, tapi dari pihak keluarga lelaki itu terus saja mendesak ibu. Apa salahnya? Mereka uangnya banyak. Uang kata Narto. Karena sangat kebutuhan istri. Aku jadi mata duitan sekarang. Mungkin karena hidup yang penuh penderitaan ini. Ayahmu seorang hartawan yang mempunyai banyak sekali tanah dan kekayaan yang begitu banyak, mewah di waktu kami menikah dulu. Tetapi kemudian seperti pokok yang ditiup angin kencang, buahnya gugur karena uang Narto. Tidak Narto, tidak. Aku tidak mau terkena dua kali. Aku tidak mau adikku Mintasti bersuamikan seorang hartawan. Cukuplah aku sendiri saja. Biarlah ia hidup sederhana. Adikmu Mintasti mestilah bersuamikan orang yang berbudi tinggi. Mesti Narto. Tapi kalau bisa, dua-duanya sekaligus itu bagus. Ada harta, ada budi. Di manalah dicari Narto. Adik Mintasti hanyalah seorang gadis biasa. Apalagi sekarang ini kehidupan kita sedang susah. Kita tidak punya uang di rumah. Sebentar hari lagi, uang simpanan aku yang terakhir pun akan habis pula. Ini semua karena ulah ayah. Ego Mintasi harus menderita dulu. Sejak kecil, Mintasi sudah merasakan pahit getiran kehidupan ini. Kita harus mengatasi kesulitan ini, Bu. Harus. Ini kewajibanku sebagai abangnya. Aku harus lebih keras lagi berusaha. Seandainya aku punya uang 1 juta saja. Buat perkawin Mintasi, 500.000 rupiah saja sudah cukup Narto. Sesudah Mintasi nanti, datanglah giliran Narto. Aku menikah, Bu. Aku belum sempat memikirkan kesenangan untuk diriku sendiri. Sebelum saudara-saudaraku senang dan ingin mengucapkan kebahagiaan atas diriku, atas diri payahku nanti. Aku sudah merasa bahagia kalau kau bahagia Narto. Karena nasibku bersuami tidak baik benar.
turun pada anaknya. Dulu, sewaktu ia pergi pada malam hari raya, aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. Tapi Berapa lama benar akan pulangnya, Bu? barangkali banyak yang harus dikerjakannya. Karena katanya mungkin bulan depan dia naik gaji. Betul itu, Bu. Pak Iwan memang orang yang sangat pintar, Bu. Otaknya encer. Tapi karena kita tidak kita tidak bisa membiayai dengan tapi jika kita mau bekerja keras, ini pasti bisa menjadi orang yang berharga bagi masyarakat. Kenapa? Siapa gadis yang terlihat sering bersepeda bersamamu? Dia itu hanya teman sekerja saja. Tapi ibu rasa dia pantas sekali buat kau, Narto. Walaupun ibu merasa ia bukan orang yang rendah derajatnya seperti kita. Tapi kalau mau suka, Buat apa membahas menikah sekarang? Mungkin 10 tahun lagi atau semuanya sudah beres. tapi jika nanti minta sudah menikah, kau mesti juga, Narto. Kau kan lebih tua. Sewaktu ayahmu pergi pada malam hari raya seperti ini, tolong kalian semua anak-anakku. Hilang akalku. Sudah lama. Buat apa menggunakan sudah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah lama menunggu, Bu. Bang, Tidak. Apa benar kau pulang hari ini, Mut? Di mana kau berbuka puasa tadi? kerja lembur, Bu. Tadi aku berbuka puasa bersama teman-temanku di kantor. Tapi biasa, kalau melintasi nanti. Kemana melintasi, Bu? Mengantarkan jahitan. Oh iya, Bang. Tadi pagi aku bertemu dengan seorang tua yang serba benar dengan ayah. Waktu Pak Tirto berbelanja di sentra, ia bertemu dengan seorang tua yang kira-kira umurnya sudah 60 tahun. Ia kaget juga. Katanya orang itu mirip serupa dengan ayah. Tapi kemudian orang itu menghilang dari kerumunan banyak orang. Tidak mungkin dia ada di sini. Ibu rasa juga begitu. Ibu pikir dia sudah meninggal dunia atau keluar negeri. Sudah 20 tahun sejak pada dia pergi pada malam hari raya seperti itu. Tapi Bu, ada orang yang mengatakan dia ada di Singapura, Bu. Iya, tapi itu sudah 10 tahun yang lalu. Kata orang, dia memiliki toko yang sangat besar di sana. Kata orang yang pernah melihatnya juga, hidupnya sangat mewah. Ya, tapi anaknya makan lumpur. Tapi setelah itu, tak ada kabar sama sekali tentang ayahmu. Apalagi sesudah perang seperti saat ini. Di manalah kita dapat bertanya. Bagaimana Pak ayah sebenarnya? Saat ayahmu masih muda, ia tak suka belajar, tak seperti kau. Ia lebih suka berfoya-foya. Ayahmu pada masa itu segani oleh banyak orang. Dia suka sekali menyebar uang ke sana dan kemari. Dan itulah Sudah lama. Buat apa mengulang masalah ini? Selama hari ini, berapa kali kamu berdoa? 2 hari, Pak. oh iya, ada makanan yang belum ibu taruh di meja. Jadi kalau bertemu orang tua itu apa? Kemarin sore, Pak. Kira-kira jam 6:30. Ya, itu pakai
sudah tidak bagus lagi katanya. Pakainya sudah compang-camping dan kopiannya sudah hampir putih. Abang ingat rumah ayah, Bang? Tidak ingat lagi ya? Semestinya abang ingat, karena waktu itu umur abang sudah 8 tahun. Aku saja ingat, Bang, walaupun samar-samar. Aku tidak mengingatnya lagi. Aku sudah paksa diriku untuk melupakan orang itu. Itu banyak cari tanya tentang ayah. Iya. Kata orang, ayah itu orang yang baik hati. Jika ia berada di sini sekarang, di rumah ini, ia pasti sangat senang bisa berkumpul dengan anak-anaknya. Tadi saya sudah pulang sekarang. Jam berapa sekarang? Oh iya, Bang. Ada kabar aneh lagi ini. Di pagi, aku berkenalan dengan orang India. Dan dia mengajarkan aku bahasa Urdu. Dan aku memberikan dia pelajaran bahasa Indonesia kepadanya. Bagus dong, bagus. Kau harus menuntut ilmu sebanyak-banyaknya agar kau bisa membanggakan kami jika kau sudah berjaya nanti. Jangan seperti aku ini yang hanya lulusan sekolah rendah. Aku tidak bisa mencapai cita-citaku karena aku tidak pernah mendapatkan nilai kasihan dari seorang ayah. Tapi kamu yang sudah sekolah cukup tinggi, kau harus bekerja seperti tenagamu. Aku percaya kau pasti bisa memenuhi tuntutan zaman sekarang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah buka puasa semuanya. Tadi kali menunggu engkau, tapi lama benar. Makanlah ini pasti. Apa yang kau lihat di luar? Kau sudah di depan tadi. Karena apa? Dengarlah dulu. Ya, benar. Ada orang tua di jalan ini. Dan kita ke sana dan lihat rumah kita. Nampaknya seperti seorang pengemis. Ya, kenapa seperti diam? Orang tua, bagaimana rupanya? Hari agak gelap kami, jadi tidak jelas kelihatannya. Tapi orangnya tinggi, pakainya compang-camping, dan kopinya juga berwarna putih. Coba aku lihat. Ini pasti makan. Baik, Bu. Siapa? Tidak ada orang di atas. Ada malam hari raya seperti ini. Dia berlalu begitu. Mungkin Siap. Buat apa mengulang masa lalu? waktu kami masih sama-sama muda, kami sangat berkasih-kasihan. Sejelek-jeleknya ayahmu, ayah juga kenangan-kenangan yang tak bisa dilupakan. Nah, mungkinkah ayah kembali juga? Astagfirullahaladzim, seperti suara ayahmu, nak. Ayahmu pulang, nak.
Tina, ikaw gimana? Saleh, kau Saleh. Engkau banyak berubah, Saleh. Aku telah berubah, Tina. Sampai aku percaya engkau selalu telah banyak wajahku. Apakah mereka anak kita semua? Inilah anak-anak kita semua. Mari duduk dan pandangilah mereka. Duduklah. Tentu saja, silakan. Nak, ayahmu pulang, nak. Ayah, aku Maimun ya. Maimun, kau sudah banyak berubah. Waktu aku pergi dulu, engkau masih kecil sekali. Kakimu masih lemah dan belum dapat berdiri. Dan Nona ini siapa? Loh, iya Mindarsi. Aku mendengar dari jauh bahwasannya aku mendapatkan seorang putri. Engkau cantik Mindarsi, seperti ibumu di masa muda. Aku senang sekali. Tak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku sendiri juga tidak tahu dari mana aku harus mulai berbicara. Anak-anak sekarang sudah besar seperti ini. Aku rasa inilah bahagia yang paling besar. Iya, ternyata anak-anak juga dapat besar walaupun tidak bersama ayah. Mereka sudah jadi orang pandai sekarang. Benar toh, dia bekerja di perusahaan tenun. Dan Maimun, dia tidak pernah tinggal sekolah selama bersekolah. Setiap kali keluar, dia selalu keluar sebagai yang pertama dalam ujian. Sekarang mereka sudah memiliki penghasilannya masing-masing. Dan Mindarsi, dia membantu aku menjahit. 10 tahun aku menjadi seorang pedagang besar di Singapura. Aku menjadi kepala perusahaan dengan berpuluh-puluh orang banyaknya. Tapi malam begitu, toko-toko itu semuanya telah habis terbakar. Lalu seolah-olah masjid belum puas menyeret aku dalam lembah kehancuran. Saham-saham semuanya yang telah kubeli habis nilainya merosot semasa perang ini. Sementara aku semakin tua, lalu tempat tinggalku, keluargaku, anak istriku tergambar lagi di mata dan jiwaku. Kalian semua seperti mengharapkan kasihku. Maukah engkau memberikan air segelas benato? Hanya kembali tidak. Benato, ayahku yang berkata itu, nak. Mestinya kau gembira, nak, bisa berkumpul dengan ayahku kembali. Setelah sekian lama kita tidak bertemu. Kalau Nato tidak mau, maka engkau Maimun, maukah kau memberikan air segelas? Baik, ayah. Ayo, kapan kamu mempunyai seorang ayah? Benato, Kami tidak mempunyai ayah, Bu. Kapan kami mempunyai seorang ayah? Benato, apa katamu itu? Kami tidak mempunyai ayah, kataku, Bu. Kalau kami mempunyai ayah, buat apa kami banting tulang selama ini? Jadi berapa orang? Saat aku berumur 8 tahun, aku dan ibu hampir terjun dalam sungai. Untuk ibu cepat sadar. Dan jika kami mempunyai ayah, lalu apa perlunya kami menjadi anak sulungan saat aku berusia 10 tahun? Kami tidak mempunyai ayah. Kami besar dalam keadaan sengsara.
rasa bahagia sedikit pun tidak ada di dalam hati kami, Bu. Dan kau Maimun, apakah engkau saat kau menangis di sekolah rendah dulu karena kau tidak bisa membeli kelereng seperti teman-temanmu, dan kau pergi ke sekolah dengan seragam yang sudah robek, bertambah sangat sibuk. Itu semua karena kita tidak mempunyai ayah. Jika kita mempunyai ayah, mengapa hidup kita melana selama ini? Tapi Bang, tentu saja sudah memaafkannya Bang. Kenapa kita tidak? Ibu itu seorang wanita. Saat aku masih kecil dulu, aku menangis di pangkuan ibu karena aku kelaparan, kedinginan, dan juga penyakitan. Dan ibu selalu mengatakan kepadaku, ini semua karena ulah ayahmu. Ayahmu yang harus disalahkan. Dan aku pun menjadi budak suruhan orang baik. Dan ibu menjadi babu pencuci pakaian kotor orang lain. Dan aku berusaha sekuat tenagaku. Aku berusaha sekuat tenaga dan membuktikan bahwasanya aku akan memberi makan keluargaku. Aku berteriak kepada dunia, aku tidak membutuhkan pertolongan orang lain. Orang yang meninggalkan anak istrinya dalam keadaan sengsara, dia pergi dengan seorang wanita yang telah membawanya ke lembah Durjana. Ia telah dikuasai hawa nafsunya yang telah membawanya ke pintu neraka. Lupa ia terhadap kewajibannya sebagai ayah, dan lupa pula ia terhadap tanggung jawab sebagai suami. Masa kecil kita dipenuhi dengan penderitaan. Jika benar memang kita mempunyai ayah, maka ayah itu kamu sebagai Islam saja. Wanarto, biarlah ayah seperti ini sekarang Bang. Dia sudah tua Bang. Kau pikir ini semua ada tanggung jawab kita? Setelah ia melepas hawa nafsu di mana-mana, dan ia kembali lagi ke sini hanya karena dia sudah tua, dan kita harus memeliharanya. Enak betul. Narto, tega betul kau berbicara begitu terhadap ayahmu, ayah kandungmu. Ayah kandung? Iya, memang Gunata yang dulu pernah memiliki seorang ayah, tapi sayang sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Aku tidak membutuhkan bantuan siapapun yang ada di dunia ini. Aku merdeka, semerdeka merdekanya, Bu. Jangan begitu keras Bang Narto. Aku memang berdosa dulu itu. Aku mengaku, dan itulah sebabnya aku kembali pada hari ini, pada hari tuaku, untuk memperbaiki kesalahan dan dosa aku yang telah kulakukan dulu. Tapi ternyata sekarang, ya, benar kata Munarto, aku hanya seorang tua, dan aku tidak bermaksud untuk mendorong-dorongkan diri agar diterima di tempat yang tidak dikehendaki. Baiklah, aku akan pergi. Tapi, tahukah Munarto, bagaimana rasa sedih hatiku? Aku dulu pernah dihormati, jadi orang kaya yang berjuta-juta banyak uangnya. Tapi ternyata sekarang aku diusir sebagai pengemis oleh anak kandungku sendiri. Biarlah, sedalam apapun aku terjerumus ke dalam kesengsaraan, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Tunggu dulu, ayah. Jika Bang Narto tidak mau menerima ayah, akulah yang akan menerima ayah. Aku tidak akan peduli apa yang terjadi. Baiklah. Kapan orang yang pernah menolongmu?
pernah menerima tamparan dan tendangan juga dari dia saat aku masih kecil dulu. Tapi sebiji jahat pun, aku benar, aku tidak pernah menerima apa-apa dari dia. Tapi Bang, kita adalah darah dagingnya. Bagaimana buruknya perlakuan dia, kita adalah anaknya yang harus merawatnya. Jangan kau membela dia. Bagaimana saat kau masih kecil dan sampai sekarang aku yang membiayaimu, Maimun. Aku yang membiayaimu dari penghasilanku sebagai kuli dan kacung suruhan. Ayahmu yang sebenarnya adalah aku. Engkau menyakiti hati ibu, Bang. Kau itu membela dia. Sedangkan untuk kau, aku yang benar menjadi ayahmu selama ini. Baiklah, peliharalah orang ini jika kalian memang cinta kepadanya. Baik, memang kalian tidak bisa merasakan bagaimana pahitnya kehilangan seorang ayah. Aku merasakan semua pahit yang bergerak itu. Namun, biarlah demi kebahagiaan saudara-saudara, jangan sampai kalian merasakan seperti aku. Aku mengerti. Bagiku, tidak ada jalan untuk kembali. Jika kembali, aku hanya mengganggu kedamaian dan kebahagiaan anakku saja. Biarlah aku pergi. Aku hanya seorang tua, dan aku tidak ingin mengganggu kalian lagi. Ya, apa ayah punya duit? Ayah sudah makan. Tepi jalan atau dalam sungai, aku hanya seorang pengemis sekarang. Seharusnya memang aku malu untuk masuk ke dalam rumah ini yang pernah aku tinggalkan dulu. Aku sudah tua, lemah, dan sadar. Langkahku terayun kembali. Baiklah, aku akan pergi. Aku hanya seorang tua dan Ayahku pergi dan datang untuk pergi kembali. Seperti gelombang yang dimainkan oleh angin topan. Demikianlah nasib ibu, Nak. Di manakah abang? Tidak dapat memaafkan ayah. Besok adalah hari raya. Sudah semestinya kita semua saling memaafkan. Namun tidak kasihan pada ayah. Kemana ayah akan pergi setelah itu? Tidak ada rasa belas kasihan. Tidak ada rasa tanggung jawab terhadap adik-adiknya yang sudah tidak berayah lagi. Dalam hujan lebat seperti ini, abang suruh dia pergi. Dia ayah kita, Bang. Ayah kita sendiri. Jangan kalian melihat aku sebagai terdakwa. Mengapa kalian menyalahkan diriku saja? Aku sudah menghapus semua rasa itu dari dalam diriku. Sekarang kalian harus pilih, dia atau aku. Tidak. Aku akan panggil kembali ayahku. Aku tidak peduli apa yang abang lakukan. Kalau perlu, terus saja aku, Bang. Kalau abang mau, aku akan panggil ayahku. Ayahku pulang. Ayahku mesti pulang. Maimun, kembali.
Mana ayahku? Mana ayah? Tidak tahu. Hanya pakaian dan kopiah saja yang kudapati. Banyak kamu dapatnya. Baju dan kopiah ini pun. Di bawah lampu tepi jembatan. Kembali. Di mana ayah? Di mana ayah? Aku tidak tahu. Lariku. Dia biasa dihormati orang. Aku seperti dirimu juga. Itu adalah ayahku. Aku telah membunuh ayahku sendiri. Ayahku harus pulang. Ayahku harus